Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nasya Rizky Pratiwi. Saya dari kelas 10-5 SMA Negeri 7 Kota Cirebon. Di sini saya ingin menerangkan atau menjelaskan tentang materi yang ada di bab 4 dan bab 5. Nah, pertama saya akan menjelaskan di bab 4 terlebih dahulu. Pertama ada bertadarus. Tadarus surat Al-Maidah ayat 2. Ayat ini menegaskan pentingnya tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, serta larangan bekerja sama dalam dosa dan pemusuhan. Nilai ini jadi dasar penting dalam ekonomi syariah seperti kejujuran, keadilan, dan kerjasama yang benar. Yang kedua ada tadabur. Gambar-gambar tersebut menunjukkan praktik syariah seperti asuransi syariah, koperasi syariah, pinjaman tanpa bunga, dan pedagang yang jujur. Intinya, ekonomi syariah menolak riba, menekankan keadilan, kejujuran, dan melarang hal merugikan orang lain. Yang ketiga, kita ada contoh kisah dari Pak Saminu. Pak Saminu adalah pedagang kecil yang sangat jujur. Ia sangat terbantu dengan adanya modal dari koperasi syariah tanpa bunga. Ia sangat menjaga kejujurannya, tidak mengurangi timbangan, dan ia yakin keberkahan datang dari akhlak yang baik. Pesannya, ekonomi syariah bukan sekedar uang, tapi akhlak. Keempat, ada wawasan keislaman di Indonesia. Banyak muncul lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, BMT, koperasi syariah, dan asuransi syariah. Sistem syariah menjadi alternatif karena bebas riba, lebih adil, dan mengutamakan nilai sosial serta kesejahteraan umatnya. Selanjutnya, kita akan ke rangkuman asuransi syariah. Yang pertama ada pengertiannya. Asuransi syariah adalah usaha saling tolong-menolong antara peserta dengan dana kontribusinya yang dikelola sesuai prinsip Islam, bebas riba, gahar, dan maisir. Yang kedua ada tujuan. Tujuannya adalah saling menanggung resiko, meringankan musibah, dan bekerjasama dalam kebaikan atau ta'awun. Yang ketiga ada prinsip-prinsipnya, yaitu saling tolong-menolong, saling menjamin, amanah, transparan, dan bebas unsur haram. Yang keempat ada pihak-pihak, yaitu peserta, perusahaan asuransi, dewan pengawas syariah, dan penerima manfaat. Yang kelima ada objek asuransi, yaitu resiko tidak disengaja seperti kecelakaan, kebakaran, kematian, atau kerugian usaha. Keenam ada perkembangan, yaitu berkembangnya sejak 1990-an, didukung pemerintah dan disebut dalam fatwa MUI. Yang ketujuh ada dasar hukum. Surat Al-Maidah ayat 2. Hadis tentang membantu sesama serta kaidah asal sesuatu adalah boleh. Asuransi syariah dibolehkan karena bebas riba dan sesuai rakyat. 8 ada larangan dan syarat. Tidak boleh ada riba, gahar, maisir, peserta harus balik dan berakal, transaksi harus jelas dan ridho. Yang ke-9 ada prinsip tambahan, yaitu ada tauhid, keadilan, ridho, amanah, dan kerjasama, serta pengelolaan dana dengan akad yang sah seperti mudharabah dan musyarakah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Yang pertama ada dana. Syariah memiliki peserta dan pemisahan dana, sedangkan konvensional memiliki perusahaan tanpa pemisahan dana. Yang kedua ada resiko. Syariah sharing of risks, sedangkan konvensional adalah transfer of risks. Yang ketiga ada klaim. Syariah dari dana terbaru atau sesama peserta, sedangkan konvensional dari dana perusahaan. Keempat ada keuntungan. Syariah dibagi dengan peserta, sedangkan konvensional jadi milik perusahaan. Selanjutnya ada manfaat asuransi syariah, yaitu membangun kepedulian, melindungi dari resiko, menghindari riba, efisien, dan ada bagi hasil. Dana kembali saat akad selesai, atau kecuali dana tabaru. Yang kedua ada prinsip pembiayaan, mudharabah, musyarakah, murabah, ijarah. Oke, yang ketiga ada penghimpunan dana, wadiah atau titipan, murabah bagi hasil. Lalu yang keempat ada penyaluran dana, jual beli murabah, ijarah muntai bitalmik, atau sewa yang berakhir dengan jual beli. Yang keenam ada hikmah.
menghindari riba, transparan, bagi hasil adil, dan meningkatkan kesejahteraan umatnya. Selanjutnya ada penerapan karakter dalam ekonomi syariah. Pertama adalah bermualah sesuai syariat, hidup hemat, tidak boros, suka gotong royong, dan membantu sesama. Oke, kita sudah sampai di inti akhirnya. Inti akhirnya adalah ekonomi syariah, baik asuransi, bank, maupun koperasi, bertujuan menciptakan keadilan, tolong-menolong, transparansi, serta kesejahteraan bersama. Semua kegiatan wajib bebas dari riba, gahar, maisir, serta berlandaskan Al-Quran, Sunnah, dan prinsip akhlak mulia. Oke, itu saja rangkuman tentang bab 4 dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.